Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini kita akan meneruskan ya ekspedisi kita kemarin, di mana kita kemarin sudah mengekspedisi beberapa lokasi yang berada di pesisir pantai Laut Selatan. Di antaranya adalah Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis, juga tempat pemandian air hangat yaitu Parangwedang. Yang di sana itu menjadi salah satu bukti nyata bahwa di dalam tanah ini, di lokasi pesisir Laut Selatan ini, terdapat sumber panas yang kemungkinan besar dahulu kala adalah sumber dari gunung-gunung purba yang sekarang sudah menjelma menjadi batuan-batuan yang membeku menjadi gugusan bukit-bukit yang bikin bilang mungkin ya Masya Allah ya, atau mungkin astagfirullah juga ya, atau mungkin juga bikin berdetak jantung kita ya, karena bagaimana dahulu kala lokasi ini di awal mulanya ya kok bisa terdapat sebuah gugusan batu-batu yang sangat besar sekali. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di sisi tinggi dari perbukitan ini yang berada di sisi utara dari Pantai Parangtritis, dan kali ini kita akan mencoba menelisik, meneropong, dan ya ibaratnya kita akan telusupan di sekitar bukit-bukit yang berada di dekat Pantai Parangtritis atau Laut Pantai Selatan ya. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa, atau kita justru akan membuka sebuah misteri yang belum terungkap di sana ya. Nah, ini kali ini ya teman-teman, saya akan menuju atau mencari sebuah sendang ya, atau sumber mata air yang sudah terkenal juga bagi para spiritual ya. Namanya adalah Sendang Beji, dan kayaknya saya malah belum pernah ke sana ya. Kira-kira di sana itu ada apa? Apakah ada kaitannya dengan Pantai Parangtritis, atau mungkin justru di sana juga ada batuan-batuan purba yang mengindikasikan bahwa di situ juga terdapat mungkin pergerakan-pergerakan tanah di masa lalu atau mungkin di masa kini juga, yang bisa menjadi salah satu bukti bahwa akan terdapat sebuah gempa besar, yaitu gempa megatrust ya. Atau justru juga di tempat ini menjadi bukti-bukti bahwa pernah terdapat gunung-gunung purba di sekitar sini. Nah, ini teman-teman, saya akan menuju ke sebuah lokasi yang agak menurun ya. Ini membuktikan bahwa tadi kita berada di sisi tinggi dari perbukitan ini, atau di sisi atas dari Pantai Parangtritis. Dan ini saya masih bingung ya, ini mencari lokasi di manakah Sendang Beji itu, karena saya hanya mendapat infonya itu kayaknya di titik ini ya, titik sebuah pertigaan ya. Ini teman-teman, saya sedang mencari jalan untuk menuju ke Sendang Beji. Apakah nanti airnya di sana itu juga asin? Seandainya asin, berarti ada sinkronisasi atau ada hubungan batin atau hubungan bawah tanah antara Laut Selatan dengan Sendang Beji ini ya. Nah, ini teman-teman, inilah lokasinya, dan saya sambil tengok kanan kiri ya untuk ibaratnya ya menganalisa batuan-batuannya, karena bagaimanapun juga ekspedisi kita kali ini memang kita fokuskan untuk mengekspedisi dalam ranah gempa megatrust ya, yang dikononkan oleh badan BMKG itu kekuatannya itu besar sekali, bisa melebihi kekuatan gempa tsunami Aceh. Sekali lagi, ekspedisi kita yang menggambarkan tsunami megatrust atau gempa megatrust ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi ini malah ya ibaratnya ya salah satunya untuk membuat kita lebih waspada, karena warning
gempa megatrust ini bukan dari TV Lebaran, tapi justru dari pemerintah itu sendiri yang ya ibaratnya punya para ahli yang bergabung dalam BMKG ya, yang menangani hal-hal kebencanaan termasuk tsunami, gempa, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman, saya akan turun saja dari motor Yonkuro saya karena kayaknya lokasi ini agak tersembunyi atau agak delik ya, Sendang Bejinya ini. Jadi saya turun dan ini saya juga menggunakan map. Tapi justru juga di saat saya turun dan jalan-jalan di sekitar sini, kita dapat melihat bagaimana kondisi batuan-batuan di sini, batuan-batuan purba yang dahulu kala kemungkinan besar dihasilkan dari tubruk-tubrukan bergesernya tanah-tanah di perut bumi ini hingga menghasilkan ya bukit-bukit atau mungkin lava-lava yang keluar dari gunung purba. Nah ini teman-teman ya. Dan juga kan perlu pemirsa TV Lebaran ketahui juga bahwa pemicu dari gempa megatrust ini konon salah satunya yaitu adalah bergesernya tanah-tanah di perut bumi ini, bertabrakannya gitu ya, terus menimbulkan dorongan-dorongan yang kuat dan nanti akan dilepaskan kekuatannya dalam satu waktu yang bernama gempa megatrust ya. Jadi gempa megatrust ini konon ya sama aja kayak gempa tektonik, tapi gempa yang sangat dahsyat. Gempa megatrust itu, mega itu berarti besar, trust itu adalah dorongan. Jadi dorongan yang besar yang akan menimbulkan kekuatan besar dalam satu waktu bernama megatrust. Jadi bagaimana nanti seandainya gempa ini betul-betul terjadi, tentu tidak bisa kita bayangkan ya. Itu bisa berupa kayak kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu kan semua sampai lupa diri, lupa anak, lupa saudara. Karena apa? Karena bingung mencari keselamatan dan kaget dengan peristiwa bumi yang mungkin berpecah belah. Sudah tidak ada menit lagi, semua mumbul dadi siji, gunung, bumi, bulan, matahari bertabrakan, nanti matahari padam, laut mumbul ya. Wah, pokoknya tidak kita bisa bayangkan ya. Tapi kalau gempa megatrust ini kan ya ibaratnya mungkin kayak kiamat kecil ya, kiamat yang mungkin berskala kecil tapi bagi manusia ya besar ya, karena kan gempa yang mungkin kekuatannya cuma mungkin 5,8 skala Richter aja kita sudah kaget, sudah bingung, apalagi kalau kekuatannya bisa 9 atau 10 ya. Wah, bisa rontok gunung-gunung ya, atau mungkin air laut itu bisa meluap tinggi ya. Dan di saat bencana itu datang juga tidak mengenal waktu kapan datangnya ya. Bisa pagi jam 7 pagi, bisa juga jam 1 malam. Wah, itu kalau jam 1 malam itu lebih ngeri ya. Jadi bisa terjadi kapan saja, bisa hari Kamis, bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu, bisa jam 7 pagi. Wah, ini ngeri ya. Dan di saat bencana datang, dunia ini tidak akan ada artinya, gemerlap dunia ini ya. Mungkin yang berijazah profesor, berijazah S5 itu tidak ada gunanya, karena di sini kita sudah kembali kepada alam. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan lagi untuk mencari sendang Sendang Beji ya. Dan di sini tentu pemirsa TV Lebaran dapat melihat batuan-batuan yang sangat berimajinasi, waktunya sangat lama sekali ya, mungkin ratusan ribu tahun yang lalu terbentuknya ya. Dan sekarang ini menyisakan gugusan-gugusan bukit yang tinggi ya. Lah inilah teman-teman ya lokasinya. Dahulu kala konon kan pesisir pantainya itu sampai lebih ke utara ya. Jadi pegunungan-pegunungan yang sekarang berada di atas ini atau yang kita injak ini konon dulu adalah lautan. Nanti kita coba akan ekspedisi khusus tentang mengenai perbukitan ini, apakah dahulu kala ini adalah benar-benar terangkatnya batu karang lautan di masa purba yang lalu ya.
Nah ini teman-teman, setiap saya menunjuk itu menandakan ada sebuah tanda-tanda, itu adalah batuan-batuan purba, batuan-batuan masa lalu yang kemungkinan besar dibentuk oleh lava-lava purba ya. Jadi mungkin dahulu kala gunung-gunung di sekitar sini itu banyak yang menjulang tinggi ya. Tapi menurut TV Lebaran, manusia pada saat itu belum ada ya, atau mungkin masih di beberapa tempat saja, mungkin di zaman-zaman era Timur Tengah ya yang ada manusianya. Di sini mungkin cuma ada mungkin ya pohon-pohon atau hewan-hewan ya. Nah ini teman-teman, inilah lokasinya. Di sini juga ada pematang sawah ya. Di sini sangat sepi teman-teman ya. Dan di selatan saya ini sebenarnya sudah laut selatan, jadi ombaknya itu terdengar dari sini ya. Jadi menurut TV Lebaran, gunung-gunung ini adalah pagarnya, yaitu pagarnya sebagai pembatas antara daratan dan lautan. Seandainya gunung-gunung ini digunduli, dirusak ya, tentu saja pagarnya akan melemah. Dan kalau sudah melemah, kalau jebol, bagaimana nanti seandainya air laut itu bisa merambat, merembes lewat lubang-lubang gunung ini? Seandainya gunung ini dirusak, maka TV Lebaran kan berkesimpulan ya, bahwa bencana alam ini sebenarnya adalah ulah manusia itu sendiri, karena kemaksiatan manusia itu sendiri, termasuk TV Lebaran. TV Lebaran itu juga salah satu pemicu maksiat atau pemicu gempa ya. Jadi ya inilah makanya TV Lebaran hanya bisa jarkoni, bisa ngujar, ora iso ngelakoni. Nah ini teman-teman, ini lokasinya, ini terdapat tatanan batuan-batuan. Tapi kalau batuan-batuan ini sudah ditata oleh masyarakat sini ya sebagai tanggul-tanggul atau ya menanam perkebunan di sini ya. Di sini banyak pohon-pohon jati kalau nggak salah ya. Nah ini teman-teman, saya masih mencari jalan untuk menuju ke Sendang Beji. Bagaimana kondisinya, bagaimana situasinya di sana. Dan ini kayaknya kita sudah dekat dengan Sendang Beji ya, karena di perjalanan saya ini sudah mencium bau-bau ini spiritual itu loh, yang dupa-dupa ya. Wah ini ternyata disinilah teman-teman lokasi dari Sendang Beji ya. Tak kira lokasinya itu di mana ya, karena saya sudah muter-muter itu tidak ketemu. Ternyata delik di sini ya. Saya yakin di sini ada jalan yang lebih enak dilewati karena apa? Karena di sini juga terdapat banyak orang, ada beberapa orang ya. Tapi kan saya di sana tadi tidak ada parkiran motor ya, jadi kemungkinan ada jalan lain ya. Nah inilah teman-teman, inilah yang dinamakan Sendang Beji ya. Saya kayaknya baru pertama kali juga ke sini. Coba kita akan lihat dan masuk ke Sendang Beji sambil kita mencicipi airnya. Apakah airnya asin ya? Kalau asin ya berarti ada sinkronisasi dengan Laut Selatan ya. Nah ini teman-teman, kalau menurut TV Lebaran sih Sendang ini ya sendang gunung ya, atau air-air gunung ini ya. Dan kalau menurut saya sih, pandangan saya, Sendang ini sudah sangat surut ya. Dan kayaknya kalau menurut TV Lebaran malah kurang alami kalau dikasih ini kayak cungkup-cungkup dan jalan seperti ini ya. Kalau saya sih mending dialamikan, terus agak besar gitu, terus dikasih batuan-batuan gitu, jadi sangat indah gitu ya. Ini kalau saya lihat agak kotor juga ya, banyak sampah-sampah juga di Sendang ini ya. Dan ini juga banyak sekali ini kayak buat ya mungkin ritual-ritual ya, kayak ada dupa-dupa dan lain sebagainya. Di sini juga ada patung temanten ya. Ini nggak tahu juga ini maksudnya apa dan tujuannya. Kalau TV Lebaran di sini tujuannya yaitu kita, salah satunya yaitu kita menelusuri jejak-jejak alam yang ada di sini ya, sambil kita membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat ya. Dan bagaimana dahulu kala lokasi ini di saat manusia belum ada ya, mungkin bergejolak alam ini ya, bagaimana terbentuknya batuan-batuan ini dan
menurut TV Lebaran dahulu kala memang sendang ini adalah sendang yang sangat ranum, sangat sejuk dan sangat bening sekali ya. Dan ya mungkin akan banyak orang yang suka di sini ya. Konon kan sendang ini adalah sendang bertemunya Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Waduh, itu adalah ceritanya atau mitosnya para jombloan ya, termasuk TV Lebaran. Karena apa? Bahagianya seorang jombloan yang ketemu jodohnya kayak bidadari ya. Dan di sini juga konon ada apa namanya ya, ada ini apa namanya, manfaat atau mungkin yang datang ke sendang ini seandainya mandi itu, ada yang mengatakan nanti bisa awet muda dan lain sebagainya. Yaitu tergantung dari kepercayaan orang masing-masing ya. Nah ini teman-teman, saya akan balik lagi dan nanti kita lanjutkan lagi ekspedisi kita selanjutnya. Kita nanti akan naik tinggi sampai kita pun nanti turun kembali. Jadi intinya kita itu menelusuri jejak-jejak alam, batuan-batuan yang berada di pesisir pantai selatan, terutama di atas pantai Parangtritis. Kenapa? Ya karena kita juga kemarin itu belum lama itu gempa zona megatrust itu terjadi di barat daya Yogyakarta, terutama di selatan, sisi paling selatan, yaitu di laut selatan, yaitu di barat daya Gunung Kidul. Dan Gunung Kidul ini kan salah satu kabupaten dari Yogyakarta. Nah ini teman-teman, saya sedang mengelus-elus batuan ya, batuan-batuan lampau. Apakah dahulu kala benar-benar lokasi ini adalah sebuah lautan yang terangkat ya? Kalau terangkat kan berarti di dalamnya ini terdapat rongga-rongga atau mungkin sungai bawah tanah ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya begitu sepi, dan ya inilah sebuah perputaran alam ya. BMKG kok yo ngasih warning akan sebuah terjadi bencana besar ya. Ibaratnya ini potensi ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya kalau kita gambaran ya, kita gambarkan itu ibaratnya misalnya kita menanak nasi ya. Jadi menanak nasi itu sudah umum ya. Jadi tinggal matangnya gitu loh. Tinggal matangnya. Begitupun tanahnya ini. Jadi tanahnya itu sudah terdeteksi kayak sudah tidak kuat lagi menahan gesekannya atau mungkin ya tubrukan tanahnya akan melepaskan kekuatannya, tinggal nunggu waktunya. Seperti itu sih kemungkinan gambarannya ya. Ya maaf ya seandainya ada salah juga ya. Tapi kan ini hanya ya ibaratnya kita membaca alam ayat tersirat ya. Itu aja yang mungkin liputan dari TV Lebaran kali ini. Kita meliput sebuah bentangan alam yang berada di sisi atas dari pantai Parangtritis, di mana kemarin pantai Parangtritis ya di sisi selatannya lagi itu menjadi titik pusat zona megatrust ya. Semoga liputan ini bisa menjadi penambah iman takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca ayat-ayat yang tersirat, juga lebih waspada, lebih ya ibaratnya lebih hati-hati karena warning dari badan yang ahli di bidang kegempaan. Dan ini teman-teman, ini saya melihat sebuah batuan yang super besar dan super imajinasi waktunya itu menggambarkan waktu yang sudah lama sekali ya. Nah, ini bagaimana kondisi di bawahnya ya. Kalau di atasnya aja seperti ini ya, banyak patahan juga ya. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, memantau megatrust bersama, silaturahmi bersama, dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.